Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Semangat belajar gak hari ini? Oke, jumpa lagi ya dengan Bu Vivi. Hari ini kita akan melanjutkan kembali yaitu pelajaran subtema 2 mengenai pertumbuhan hewan. Oke, silakan disimak dulu ya. Oke, seperti biasa, sebelum mulai pelajaran atau aktivitas, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Oke, kita langsung ya. Oke, masih ingat enggak paragraf? Paragraf itu apa sih? Ini kan bahasan yang kemarin ya. Dalam satu paragraf itu terdapat satu ide pokok. Biasanya ada di kalimat utama, satu kalimat toh. Kalau ide pokok berarti inti dari kalimat utama. Setelah itu dikembangkan, ditambahkan dengan beberapa ide pendukung atau ide penjelas. Ya, jadi kalau nanti Bu Vivi kasih tugas cari ide pokok, jawabannya satu saja, inti dari kalimat utama atau boleh satu kalimat utama. Ya, setelah itu kalimat yang lainnya itu adalah kalimat penjelas atau ide pendukung. Kita ulas lagi, ide pokok itu dalam setiap paragraf itu ada satu, atau disebut juga inti dari kalimat utama. Ide pokok dapat ditemukan di mana? Di awal paragraf, namanya paragraf deduktif, de depan. Dapat ditemukan juga di akhir paragraf, namanya paragraf induktif, atau campuran awal dan akhir paragraf. Ya, kita langsung ke contoh biar nggak bingung. Ayo mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas paragraf. Nah, ini ada bacaan. Nah, setelah itu kalian baca. Yang paling penting, kalian tandai kalimat awal, kalimat yang pertama, dan yang terakhir. Kira-kira paragraf itu ide pokoknya yang mana? Ayam termasuk salah satu makhluk hidup. Apa ayam mengenai pertumbuhan? Bagaimana cara tahunya? Lihat kalimat berikutnya, tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Berarti kan ciri-ciri ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian ayam memiliki paruh. Ini kan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Ayam bernafas dengan paru-paru juga ciri-ciri makhluk hidup. Ayam berkembang biak dengan bertelur juga ciri-ciri makhluk hidup. Jadi cenderung kemana? Ke ayam termasuk salah satu makhluk hidup atau ayam mengenai pertumbuhan? Ke yang atas ya. Berarti kalimat utamanya adalah ayam termasuk salah satu makhluk hidup. Ini kalimat utamanya. Ide pokoknya mana? Ya boleh satu kalimat ini kalian tulis persis enggak apa-apa. Atau kalian ringkas. Enggak apa-apa. Nah, ringkasannya ini. Bentar, kelihatan. Ayam termasuk makhluk hidup. Boleh. Kalau mau plek kayak gini, satu kalimat ya enggak apa-apa. Yang penting di sini ya letak ide pokoknya ya. Terus kalimat berikutnya ini apa? Namanya ide penjelas. Ya, ide penjelas itu boleh kalian tulis plek tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki, boleh, atau kalian ringkas inti kalimat penjelas. Tiap kalimat ini kalian ringkas. Ya. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini ada kalimat, ada paragraf. Kalian identifikasi mana dulu kalimat utamanya. Lihat kalimat yang pertama dan yang terakhir. Siti senang memelihara kucing. Kucing Siti mengenai pertumbuhan. Mana ya yang kalimat utamanya? Coba kita baca kalimat berikutnya. Siti menyiapkan tempat tinggal. Kalimat ini menunjukkan Siti itu memelihara kucing. Bukan pertumbuhan ya. Berarti menunjukkan ke yang atas. Terus setiap hari Siti memberi makan, minum, dan memandikannya. Ini juga ke memelihara kucing, bukan kucing yang pertumbuhan. Jadi paragraf ini kalimat utamanya Siti senang memelihara kucing. Ini kalimat utamanya atau boleh disebut ide pokoknya boleh. Nah,
Boleh ide pokok itu boleh ini plek enggak apa-apa. Kalimat utamanya ditulis lagi, Siti senang lihat kucing boleh. Atau kalau mau disingkat lagi, boleh. Itu namanya ide pokok. Nah, kalimat berikutnya ini semua dari kalimat yang kedua sampai ke yang terakhir itu namanya apa? Ide penjelas. Ya, kalau kalian tulis kalimatnya semuanya ya enggak apa-apa. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Boleh. Atau ditulis intinya aja, Siti menyiapkan tempat tinggal kucing. Dan sudah, gitu aja enggak apa-apa. Lanjut ya ke contoh berikutnya. Nah, ini ada kupu-kupu. Kita cari ide pokoknya. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Atau kita ke yang terakhir, demikianlah daur hidup kupu-kupu. Nah, kira-kira ide pokoknya yang mana? Yang di atas apa yang di bawah? Coba ya kita baca lagi. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Nah, ini tuh mengarah kemana? Ke yang atas apa ke yang bawah? Lebih ke yang atas ya dari hidupnya ya. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Ke yang mana? Ke daur hidup ya, berarti mengarah ke sini. Berarti kalimat utamanya ada di yang terakhir. Berarti ini termasuk paragraf induktif karena kalimat utamanya ada di akhir. Demikianlah daur hidup kupu-kupu. Ini kalimat utamanya. Lah ide pokoknya itu apa? Boleh plek seperti ini, boleh inti dari kalimat utama yaitu daur hidup kupu-kupu. Lainnya adalah kalimat penjelas. Nah, dari bacaan ini kita tahu bahwa kupu-kupu itu awalnya dari ulat, dari telur, ya. Telur menetas menjadi ulat. Loh, ulat kok jadi kupu-kupu ya? Ulat, terus jadi kepompong, kemudian kupu-kupu. Ada lagunya kan? Kalian tahu enggak? Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Gitu gak sih? Lagunya bagaimana ya itu ya? Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Gak enak ya? Coba kalian cari lagi lagunya bagaimana. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu gitu ya. Nah, saya juga agak lupa ini ada lagunya itu ya. Iya, nanti dicari lagi ya. Saya agak lupa. Oke, kita lanjut. Mungkin bundamu tahu lagunya. Ini ada lagunya kok. Oke. Oke, yang berikutnya. Kalian cari mana kalimat utamanya. Mulai dari telur, berudu, kata muda, 4 sampai kata dewasa, atau jadi dapat disimpulkan kata memiliki 4 tahapan daur hidup. Jelas di sini ada disimpulkan berarti kalimat utamanya ada di akhir. Ya, ini kalimat utamanya. Boleh disingkat. Tahapan daur hidup kata. Bagaimana tahapan daur hidup kata? Kalian bisa lihat di kalimat penjelasnya. Dimulai dari telur, berudu, kata muda, sampai kata dewasa. Kata mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup kata dimulai dari telur. Kemudian berubah menjadi berudu. Setelah berudu, tambah dewasa, tambah dewasa berubah jadi kata muda. Kemudian berkembang menjadi kata dewasa. Oke? Oke. Lanjut ke berikutnya. Nah, ini nyamuk sayang. Oke, daur hidup nyamuk sama seperti hewan lainnya. Sebentar. Kita menganalisa dulu yang mana kalimat utamanya, kalimat yang pertama atau yang terakhir. Daur hidup nyamuk sama seperti hewan lainnya. Contoh penyakit yang ditimbulkan nyamuk adalah demam berdarah. Oke, kita pahami ya kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kalau masih bingung mana jawabannya, kita analisa kalimat berikutnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Kalimat ini kan menjelaskan daur hidup ya, bukan contoh penyakit ya. Nah, berarti jelas kalimat utamanya ada yang di kalimat pertama. Ini namanya kalimat utamanya. Ide pokok itu apa? Inti dari kalimat utama.
daur hidup nyamuk kita sudah bisa. Kemudian kalimat yang lainnya ini dari yang kedua sampai yang terakhir disebut ide pendukung atau kalimat penjelas. Oke, sampai di sini mengerti? Oke. Nah, kalau kemarin mencari informasi selain membaca juga bisa dengan wawancara. Nah, siang hari ini kita bahas poster. Poster itu juga sumber informasi. Poster itu apa? Suatu media yang memadukan antara tulisan dan gambar. Kalau tulisan aja itu bukan poster. Gambar saja juga bukan poster. Pokoknya kalau poster itu ada gambar dan tulisan. Kamu dapat mencari informasi selain dengan membaca juga dapat melalui poster. Poster bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak. Isi poster biasanya dibuat seminim mungkin yang ringkas agar dapat dengan mudah diterima oleh pembaca. Poster biasanya diletakkan di tempat umum, contohnya di sekolah, pasar, perkantoran, dan pinggir jalan. Ini poster, ya ada gambar, ada tulisan namanya poster. Ini poster ada gambar tulisan, selamatkan penyu laut. Nah, ini juga poster ya, ada gambar dan tulisan. Nah, ini juga poster. Intinya kalau poster itu ada gambar dan tulisan. Tugasnya terlampir ya. Setelah selesai, foto dan kirimkan hasil kerjamu melalui Classroom. Tugasnya